warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Alhamdulillah. Semoga kalian sehat semua ya. Oke, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada kalian karena kalian sudah diterima di MTS Negeri 6 Bantul. Alhamdulillah, insya Allah martabat madrasah hebat. Oke, pada kali ini dalam kegiatan matsama yang terakhir hari ketiga, saya diberi amanah untuk memberikan materi mengenai moderasi beragama dan kesetaraan. Mungkin asing ya kata moderasi beragama dan kesetaraan. Namun secara lebih rincinya akan kita bahas di sini pagi ini. Oke. Kita sebagai warga negara Indonesia, insya Allah negara yang aman, tentram, dan makmur. Tentunya di Indonesia ini mempunyai banyak penduduk. Ya. Indonesia di sini adalah suatu negara, suatu wilayah yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Yang di situ juga banyak penduduknya. Sehingga di negara kita dijuluki sebagai negara kepulauan karena negaranya agak luas, namun wilayahnya berupa pulau-pulau, sehingga negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Masyarakatnya banyak, karakteristiknya setiap wilayah berbeda-beda. Nah, perbedaan itu meliputi perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan adat istiadat, dan yang lain masih banyak lagi perbedaan-perbedaan. Nah, disinilah yang dikatakan sebagai keberagaman. Keberagaman menjadikan masyarakat akan mempunyai sikap yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tingkah laku yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan juga aktivitas yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh misalnya, di suatu wilayah saja masyarakat banyak mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Cara berpakaian juga berbeda. Tradisi masyarakatnya juga berbeda. Itu merupakan keberagaman. Contoh kecil dalam lingkup keluarga. Di situ juga ada perbedaan-perbedaan atau keberagaman. Seorang ayah yang sukanya main tenis, seorang ibu atau istri ya sukanya memasak di dapur, kemudian anaknya itu sukanya main bola. Nah, dari situ contoh adanya perbedaan-perbedaan yang di situ keberagaman dari perbedaan sebenarnya tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Yang namanya keberagaman di sini insya Allah adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa yang kita harus bisa mengkondisikan, bisa mengharmoniskan adanya perbedaan tersebut. Satu kunci di sini untuk mengambil solusi dari adanya keberagaman adalah kesetaraan. Nah, kita dengan manusia yang lain adalah sama.
tapi kita punya hak dan kewajiban yang berbeda. Kesetaraan di sini, ya, kita harus bisa memahami orang lain, menghargai orang lain, sehingga di situ kita akan terwujud kedamaian, kenyamanan. Oke. Misalnya dimulai dari diri kita sendiri. Tegur sapa, kita harus menegur lebih dulu dengan tersenyum. Membantu ketika orang membutuhkan. Ya. Kemudian menghargai adanya perbedaan. Nah, di sini berawal dari yang pertama tadi adalah moderasi beragama. Moderasi beragama, beragama itu menganut agama, gitu ya. Nah, di sini yang namanya moderasi beragama, setidaknya kita punya keyakinan, kita harus meyakini apa yang kita yakini. Namun juga kita harus memberikan ruang kepada orang lain untuk meyakini apa yang dia yakini. Nah, di sini nanti insya Allah akan terjadi kedamaian seperti pada tujuan moderasi keberagaman. Jadi terhindar dari permusuhan. Ya, kita harus bersatu karena kita berada dalam negara Indonesia yang mempunyai dasar Pancasila. Ya, kita diharapkan untuk bisa bersatu. Oke, lebih rincinya mengenai kesetaraan dalam keberagaman kita akan dengarkan video selanjutnya. Moderasi beragama oleh Ani Mutmainah. Moderasi beragama terdiri dari dua kata. Yang pertama, moderasi yang merupakan lawan dari kata ekstrim. Moderasi mengandung prinsip keseimbangan dengan tujuan agar tidak terjerumus. Beragama adalah menganut agama. Mengapa moderasi penting? Yang pertama, perbedaan atau keragaman adalah sunatullah. Yang kedua, keanekaragaman adalah fitrah bangsa. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia adalah beragama. Tujuan moderasi beragama adalah agar tercipta ketertiban di tengah kehidupan bersama yang beragam. Moderasi beragama tampak dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman di Indonesia yang meliputi keberagaman ras, agama, suku, adat istiadat, dan lain-lain. Keberagaman merupakan kenyataan yang tidak bisa kita tolak dan harus kita terima karena keberagaman merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kita harus mampu bersikap toleran terhadap keragaman. Toleransi merupakan solusi dari adanya keberagaman. Dari sini mengapa kita perlu moderasi beragama. Hal ini karena pentingnya moderasi beragama akan menjaga martabat manusia, karena agama selalu
akan membawa perdamaian. Berkembangnya penduduk di suatu wilayah akan semakin menambah keberagaman. Toleransi diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. Pancasila sebagai bukti menyatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Toleransi bukan hanya milik satu golongan saja, tetapi milik semua golongan dan berlaku untuk semua pemeluk agama. Oke anak-anakku semuanya, nanti kalau kondisi di wilayah kita sudah normal kembali, kalian akan bertemu dengan teman-teman kalian semua yang banyak sekali yang mempunyai perbedaan dengan latar belakang yang berbeda, rumah pun berbeda, sifat yang berbeda, kebiasaan pun berbeda. Maka kita harus bisa pahami dan harus bisa menghargai orang lain atau menghargai teman kita yang mempunyai perbedaan itu. Dari perbedaan yang banyak itu, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita sapa dengan senyum. Yang kedua, kita harus bisa merangkul teman kita, bukan memukul. Kita harus bisa membina teman kita, bukan menghina. Kita juga harus bisa memberi pemahaman kepada teman kita, bukan memaksakan. Yang selanjutnya, kita hindari geng, perkumpulan yang merugikan kita. Kita hindari itu. Dan yang selanjutnya, kita harus bisa menghormati orang lain, membantu orang lain, menghargai orang lain. Insya Allah dari situ akan tercipta kedamaian dan ketentraman. Mari kita teladani Rasulullah. Dan yang terakhir, hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.